salahnya. Salah cerita. Itu salah. Sekarang perlu berdoa. Jadi misalnya ketika saudara mau menginjili, sudah siap ini, siap Alkitabnya, berdoa dulu. Orang yang berdoa, dia sedang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang memakai kita adalah Tuhan. Bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memakai kita. Oke? Jadi anggap ini sekarang saya sudah berdoa, saya melayani dia. Nah, kalaulah dia itu sudah kita kenal, tetap buat dengan penyambutan. Shalom deh, hari ini bajumu cantik sekali ya. Ya kan udah nyaman dia kan, udah cerita dia. Mau nggak dengar cerita apa? Ada loh cerita menarik ini, mau nggak? Gitu. Sini kamu sini, duduk. Mau cerita? Dengar ya, dengar. Itu nggak benar. Itu guru sekolah minggu yang membuat muridnya stres. Guru stres, murid juga stres. Kalau boleh jangan ya, saudara ya. Baik, silahkan. Nah, sekarang anggap adik ini sedang menunggu teman. Saya orang baru, dia juga orang baru. Saya mau kenalan dengan dia. Halo, Dek. Iya. Namanya siapa? Afni. Nama saya Amri. Panggil Bang Amri aja ya. Iya. Dek, Afni ngapain di sini? Lagi nunggu teman. Nunggu teman. Iya, oke. Sebelum temanmu datang, Bang Amri mau tunjukkan sesuatu loh. Coba lihat ini. Ini warna apa? Kuning. Kelas berapa, Dek? Kelas 1 SD. 1 SD ya. Oh iya. Ini warna apa? Hitam, betul. Menurut kamu ini gambar apa ya? Salib. Iya. Ini warna apa? Putih. Nah, Dek Amri tahu nggak? Dari semua bagian ini ada satu cerita yang benar-benar terjadi. Kamu mau dengar nggak? Mau ya? Oke. Ini tadi warna apa? Iya, warna kuning. Warna kuning emas ini mengingatkan kita tentang tempat tinggal Allah. Allah itu tempat tinggalnya ada di surga. Dan jalannya itu terbuat dari emas. Itu yang dikatakan oleh buku Tuhan ini. Nah, Allah itu adalah Allah pencipta. Coba adik sebutkan apa saja diciptakan oleh Allah. 1, 2, ya 3. Iya, benar. Kamu dan Bang Amri diciptakan oleh Allah. Nah, Allah itu juga adalah Allah yang kasih. Nah, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16a. Adik sudah bisa membaca? Sudah ya? Coba baca ya sampai kata dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, adik Afi masih tinggal di dunia enggak? Masih, iya. Allah sangat mengasihi dunia ini, termasuk kamu dan Bang Amri dikasihi oleh Allah. Nah, Allah itu juga adalah Allah yang kudus. Kudus artinya tidak pernah melakukan dosa. Tapi adik, ingat satu hal. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah ada di surga, yaitu dosa. Kita tepuk tangan. Iya, silahkan duduk. Sekarang kalian berdua. Satu jadi guru, satu jadi anak seperti dia tadi. Ayo. Berdua. Inang? Inang. Ini ada dia, Inang. Bisa sama dia. Ayo, hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Saya kasih waktu 2 menit aja ya. Satu jadi guru, satu jadi anak. Cepat, ayo. Perkenalan dulu. Halo, shalom deh. Perkenalan dulu. Ayo. Anaknya. Adik dulu ya. Adik udah lama di sini. Lagi
ngapain? Lagi nunggu teman. Jangan banyak ketawa, nanti lupa. Terus temennya mana? Kok Ngapain kau di masih nunggu gitu? Ngopi-ngopi. Aku manggilin adik. Adik apa? Oke. Adik ngapain di sini? Mau teman, mau sekolah minggu. Kira-kira temannya masih lama nggak? Tadi janji udah mau datang, makanya saya tunggu di sini. Oh ya, sembari bisa nggak kita ngobrol besar? Bisa? Adik tahu nggak ini warna apa? Warna kuning. Kalau ini Warna hitam. tahu nggak? Salib Tuhan. Salib. Kalau ini warna Putih. merah. Aku minta Jena. Kakak mau menceritakan nih, apa sih di balik warna ini semua? Contohnya warna kuning. Warna kuning ini adalah melambangkan bagaimana Allah tinggal di kerajaan surga. Karena sebelumnya tahu nggak adik Allah itu siapa? Allah itu pencipta dunia dan segala isinya. Pencipta dunia dan segala isinya. Bisa nggak ceritakan Allah itu apa aja yang diciptakan? Yang diciptakan Allah itu ada matahari, ada laut, ada tumbuhan, ada hewan, dan manusia. Ya, berarti adik masih tinggal di dunia ini? Masih Masih ya. Berarti itulah Allah, bahwa Allah itu adalah pencipta. Jadi warna kuning ini melambangkan bagaimana kerajaan surga itu adalah hutan kerajaan Allah yang dilapisi dengan emas, yang dilapisi dengan keindahan. Karena memang tertulis di firman Tuhan demikian. Aku mau mengajak adik membaca Ini sampai firman halaman Tuhan hitam udah ya, di dilanjut kitab ya. Alkitab itu. Ini sudah, kalian sudah Baca sama? firman Tuhan. Sebelumnya Hah? adik udah tahu membaca belum? sudah. Tahu ya. Masih kuning mas. Kalian Kalian sudah? 3 ayat 16. Ayo, jangan dilewatkan kesempatan ini. Bukan soal salah atau benar. Tak baca sampai dunia ini Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. ya, sampai situ aja. Begitu besar. Sampai situ aja. Itu Ngomongnya gak kuat lah, jangan bisik-bisik kayak orang. Kalaupun ada yang salah kita perbaiki ya kan. Ini gak dengar kita. Nah, mulutnya terbuka. Oke sudah, nggak usah diganti ya. Nanti yang tadi jadi guru sekarang jadi anak, nanti yang anak jadi guru untuk season berikutnya ini ya. Oke. Yuk kita nyanyi lagi dulu yang tadi, sukacita di hatiku, berjangan suntuk banget ya. Oke, berdiri dulu yuk buat yang tadi. Ya, siap-siap. 2, ya. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosa. Sekali lagi, sukacita di hatiku, yang baru-baru ini ya.
Yesus Kristus anak Allah, mati bangkit semula. Yesus Kristus juru selamat, bertobatlah percaya. Puji Tuhan, kami tetap puji Dia. Tak peduli apa jua, tantangan dan derita. Yuk kita nyanyikan, tepuk tangan ya. Sama-sama tepuk tangan. Yesus anak Allah, mati bangkit semula. Yesus Kristus juru selamat, bertobatlah percaya. Puji Tuhan, kami tetap puji Dia. Tak peduli apa jua, tantangan dan saya perempuan. Yesus Kristus anak Allah, mati bangkit semula. Yesus Kristus juru selamat, bertobatlah percaya. Puji Tuhan, kami tetap puji Dia. Tak peduli apa jua, tantangan sama-sama. Yesus Kristus anak Allah, semula. Yesus Kristus juru selamat, Bertobatlah percaya. Puji Tuhan, kami tetap puji Dia. Tak peduli apa jua, tantangan dan derita. Nanti setiap sesi ini bisa difoto. Kalau mau dinyanyikan di sekolah minggu kita, bisa dibuat sendiri ya, ditulis, nyanyikan seperti ini. Oke, silahkan duduk. Kita lanjutkan sesi yang berikutnya tadi tentang hati gelap ya. Dalam hal ini poin pertama, kita menyampaikan tentang halaman gelap ini mengingatkan saya tentang hidup berdosa. Ya, tentang hidup yang berdosa. Nah, dosa itu apa? Di sini dikatakan segala sesuatu yang tidak menyenangkan Allah. Tapi untuk anak-anak supaya dia lebih paham, dosa adalah, coba ikuti saya, dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan. Halo, kok nggak dibuat seperti ini? Ulangi, dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang tidak menyenangkan hati Allah. Ya, itulah pengertian dosa. Ya, oke. Nah, baru kita sampaikan kepada contoh khusus. Contoh dosa yang dipikirkan. Ya, seperti ini. Ini saya sudah dapatkan di anak-anak. Ketika dia diberikan uang kolektif dari rumah oleh ayah ibunya, dikasih 2.000, mau ke gereja, di pinggir jalan sana banyak kedai jajanan. Jajan dulu dia. Jajan berapa? 1.000. Kolektifnya jadi 1.000. Dia pikir dari rumah, aku nanti dapat uang dari mamaku 2.000, aku jajankan 1.000, kolektifku 1.000. Masih di rumah dia. Di sini dipikirkannya. Itu sudah perbuatan dosa. Dosa yang diucapkan. Di sini biasanya apa bilang? Anak-anak sini. Kalian pura-pura nggak tahu. Babi, biasa gitu kan. Monyet kau, mampus kau, kurang ajar kau. Itu dosa yang diucapkan. Jelek kau, gitu ya. Dosa yang dilakukan di sekolah minggu. Ayo, mereka suka buat apa di sekolah minggu? Buat ibadah, tarik-tarik teman, ya. Mencuri teman dari belakang, pura-pura nggak tahu.
Diam dia. Siapa yang cubit dia? Kau nangis kata semua. Kamu. Baru balik arah gue, cubitnya dari belakang. Di bangku itu, dah nangis. Itu dosa yang dilakukan, yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan. Dikatakan tadi tidak menyenangkan hati Allah. Oke. Lalu semua orang sudah berdosa, ayatnya Roma 3 ayat 23. Jadi dalam halaman gelap ini, ingat ayat ini. Kalau tadi halaman kuning emas ayatnya apa? Iya, Yohanes 3 ayat 16. Sekarang di halaman gelap ini dia ayatnya Roma 3 ayat 23. Oke, bisa dibuka Alkitabnya? Roma 3 ayat 23. Kita baca ya. Sudah ketemu Roma 3 ayat 23-nya? Sudah? Yuk. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, semua orang, berarti termasuk anak kecil ya, termasuk yang tua-tua, termasuk siapapun, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti dia terpisah dari Allah. Jadi jangan juga kita bilang selalu begini, tahu nggak kamu, kalau kamu berdosa, kamu lakukan dosa, kamu akan dihukum oleh Allah. Hukumnya apa? Kamu akan dibakar. Kamu akan dibakar, disiksa, kamu di situ dibakar pakai api dari bawah. Ayo terima Yesus, terima Yesus. Dan kau sudah dibakar. Iyalah, iyalah, daripada aku dibakar, aku terimalah Yesus. Itu bukan kelahiran baru. Tapi sampaikanlah, akibat dosa itu kita terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah, gitu ya. Jangan menakut-nakuti maksudku sama anak-anak kecil. Gitu. Dosa memisahkan kamu dari Allah. Ayo baca ini ayat jembatan berikutnya. 2, 3, ya. Tetapi Allah punya rencana yang indah agar dosamu dapat diampuni dan suatu saat nanti bisa pergi ke surga. Baca lagi, 2, 3, ya. Tetapi Allah punya rencana yang indah agar dosamu dapat diampuni dan suatu saat nanti bisa pergi ke surga. Bisa kira-kira diingat? Nggak harus seperti ini kali pun tulisannya. Kalau saya biasanya simpulkan begini. Namun Allah mempunyai rencana yang indah agar kamu dan saya tidak dihukum karena dosa. Bisa kita buat bahasa sendiri, tapi pengertiannya kita tahu. Ini kan Allah punya rencana yang indah agar kamu tidak agar dosamu diampuni. Ya, boleh diganti misalnya agar kamu dan saya tidak dihukum, boleh. Sama saja pengertiannya. Yang bagaimana kita mudah memahaminya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Baik, ayo Adik Afni, kita lanjutkan. Saya mulai dari jembatan sebelumnya. Apa tadi jembatannya? Mau ke halaman gelap? Tetapi iya. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah ada di surga, yaitu dosa. Oke. Nah, Adik Afni coba ini lihat warna apa? Iya, warna hitam ini mengingatkan Bang Amri tentang hidup dalam dosa. Nah, dosa itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang tidak menyenangkan hati Allah. Contohnya, Adik Afni, kamu melihat pulpen temanmu jatuh. Nah, kamu berpikir, nanti kalau temanku pulang dari sekolah ini, aku ambil pulpennya. Belum kamu lakukan, masih di pikiranmu, itu sudah dosa. Nah, ketika temanmu jatuh, kamu bilang,
mampus kamu, itu dosa yang diucapkan. Ketika temanmu sedang mau pulang sekolah, kamu dorong dari belakang, mereka semua jatuh, kamu senang, itu dosa yang dilakukan. Nah, firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 23, coba adik Agni baca lagi. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, Alkitab katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan akibat dari dosa itu kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, lalu Allah mempunyai rencana yang indah agar kamu dan saya tidak dihukum karena dosa kita. Tepuk tangan. Ayo, gantian. Tadi siapa gurunya? Sekarang jadi anak, yang anak jadi guru. Dari mana mulai? Jembatan kuning. Ya, jembatan kuning emas. Ayo. Jangan selamat sore lagi, lanjut. Nah, lanjut. Iya, nggak terlalu lagi. Boleh Tadi surga kamu terbuat dari emas, semua surga itu. Tapi di surga itu tidak ada lagi. Ini warna apa coba? Hitam itu berarti gelap, berarti dosa, ya kan? Nah, ayo. kalau adik, kalau dosa itu adalah suatu hal yang tidak disenangi Tuhan benci kepada dosa. Nah, terus dosa itu tadi ada 3 hal, ya kan? 3. Pertama, dosa karena dosa melalui yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat. Contohnya, adik ketika suatu saat adik punya rencana sama kawan adik sendiri, mencil adik sama dia, jalan kamu akan saya lakukan, kan udah dipikirkan. Nah, itu udah dosa. Terus ketika kamu ketemu sama temanmu itu dan kamu itu dari dosa yang kita ucapkan. Terus ketika kita udah jumpa dia, udah kita ucapkan tadi, udah kita maki dia, dan kita pukul, berarti perbuatan itulah dosa. Jadi adik jangan melakukan itu. Nanti Tuhan tidak mengizinkan kita, kita tidak bisa masuk ke surga. Jadi ya. Yang terakhir itu nggak ada. Oh. Pas. Ayatnya Berapa kali udah lama kan ini? Udah mau pensiun. Udah mau purnawirawan. Melayani nggak ada pensiun lagi. Dari tahun 87 masih sekolah. Jadi sekolah di PGL dan juga sekolah minggu. Sampai mau punya cucu. Ini semua.
Oke. Ya. Baik, sudah ya. Kira-kira kalau udah sampai di halaman gelap ini udah mulai ini nggak? Udah mulai apa ya? Mulai pusing gitu ya. Tadi satu konsep, tambah konsep, nah tambah konsep ketiga, ya kan? Udah 2 ayat ya, kita harus hafal itu kalau menginjili. Jangan nanti sampai ayat berapa ya kemarin ya, kelamaan gara-gara kepala ya, anaknya udah lari, iya kan? Jadi harus dihafal ya Bapak Ibu ya. Halaman kuning emas ayatnya apa? Iya, halaman gelap. Karena kasih Allah besar kepada manusia berdosa. Nah sekarang bagaimana caranya? Gitu dia. Ini kita pelajari. Oke, selanjutnya nih, salib merah dan kubur kosong. Tapi saya mau diktekan dulu karena ini kan dia langsung memberikan darahnya. Saya mau diktekan, coba isi di bagian kosong sebelahnya itu. Di nomor 3-nya ini salib ini, kalau bisa ditulis di sini, di atas ini kosong. Oke. Dicatat ya. Ada pulpen? Karena ada pertanyaan di situ kan, sebelum kita sampai ke sini, siapa Yesus itu? Yesus adalah, ayo catat, Yesus adalah anak Allah. Di bagian atas itu kan ada kosong itu, kolomnya, iya, di pinggir, iya. Yesus adalah anak Allah. Dia lahir ke dunia. Yesus adalah anak Allah. Dia lahir ke dunia. Dan dia bertumbuh besar. Dia anak Allah, dia lahir ke dunia, dia bertumbuh besar dan tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika Yesus dewasa dia ditangkap. Dipukuli, disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak, kepalanya dibuat mahkota duri. Lalu kepalanya dibuat mahkota duri. Mahkota duri, titik buat di situ. Apa yang keluar dari tangan dan kaki Tuhan Yesus? Itu pertanyaan. Apa yang keluar dari tangan dan kaki Tuhan Yesus? Apa yang keluar, saudara? Darah. Jawab ya di situ. Dari situlah kita masuk ke sini. Oke. Iya. Maka dia memberikan darahnya agar dosa-dosamu dapat diampuni. Ayatnya Ibrani 9 ayat 22b. Itu 22 aja ya? 22b. Ada B-nya? Ada. Nah, ayatnya jelas ya. Kita baca coba. Ibrani 9 ayat 22b. Ini kalau yang pemotongan ayat ini agak diperhatikan ini. 22b itu bagian terakhirnya dari kata dan. Ibrani 9 ayat 22b. 22b. Ya? Temu? Kita baca ya. 2, 3, ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Dia rela mengambil hukuman dosa yang seharusnya kamu tanggung. Oke, ia menggantikanmu. Oke. Ia mati dan hidup kembali. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yesus mati untuk dosa kita, dia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayatnya 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Udah berapa ayat kita hafal ya? 4 ya. Yang kuning mas tadi apa? Yang gelap? Oke, yang merah ini yang pertama apa? Ibrani 9. Dan satu lagi 1 Korintus ayat 3 dan 4. Sudah 4 ayat. Inilah modal kita untuk menginjili. Oke, baik. Sekarang kita lihat apa yang menjadi jembatannya lagi. Sekarang coba kita baca ya, 2, 3 ya. Sekarang karena apa yang Tuhan Yesus sudah buat, kamu mendapat pengampunan dosa dan siap masuk surga. Oke, ini diingat ya. Jadi setelah kita selesai dari halaman salib merah ini, kita katakan kepada anak yang kita sudah injili, dia sudah tahu siapa Yesus, untuk apa Yesus mati, dia sudah tahu. Kita bilanglah, sekarang karena apa yang diperbuat Tuhan Yesus bagimu, maka dosamu sudah diampuni dan kamu siap masuk surga. Baru muncullah ini. Oke, sudah? Sudah ya? Baik, saya akan praktekkan lagi, mohon diperhatikan. Yang tadi jadi anak, nanti jadi guru. Yang guru tadi jadi anak lagi ya. Lanjut ke season berikutnya. Silakan Afni. Ini bang anak baru bang. Gak bisa, Oh, gak bisa. anaknya harus satu. Dia bingung. Jangan lewat. Baik, saya mulai dari halaman gelap. Apa tadi jembatannya? Namun Allah mempunyai rencana yang indah agar dosamu diampuni dan kamu bisa pergi ke surga. Oke, nah adik Afni ini gambar apa tadi? Salib. Nah, gambar salib ini mengingatkan Bang Andi tentang seorang pribadi namanya Yesus. Nah, dia lahir ke dunia, ya, dia bertumbuh besar, tapi dia tidak pernah melakukan dosa. Ketika dia sudah sebesar Bang Amri ini, ada orang jahat, dia ditangkap, dia dipukuli, lalu dia disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak, kepalanya dibuat mahkota duri. Nah, sekarang Bang Amri tanya, dari tangannya sama kakinya apa yang keluar? Iya, darah itulah yang mengampuni dosa kamu dan dosa Bang Amri. Nah, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 9 ayat 22b. Coba adik Afni baca lagi. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iya, artinya bahwa dosa kita hanya diampuni oleh darah Kristus. Ketika itu, Yesus pun akhirnya mati di atas kayu salib. Lalu dia dikuburkan, tapi ingat, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Itu kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, coba baca lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Iya, jadi Kristus itu mati karena dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang Kristus ada di surga. Nah, karena apa yang diperbuat Tuhan Yesus bagimu, maka dosa-dosamu sudah diampuni dan kamu siap
untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, tepuk tangan. Iya. Ayo, Detian, silahkan praktek lagi. Dari jembatan halaman gelap. Iya, silahkan. Yo, gantian tadi kan? Ya. Namun Allah mempunyai rencana yang indah. Rencana yang indah.